Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi anzalat sakinata fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hikam 247. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ajrul adha ala aydihim kay la takuna sakinan ilaihim. Arada an yuz'ijaka an kulli syai'in hatta la yusghilaka anhu bi syai'in. Memang sengaja, tapi ada dasar pengen cinta kepada yang enggak cinta, jadi sedih. Saya berharap saudara bisa pahami ini nih, rada pabaliut memang menurut nafsu, tapi kalau cermat bisa ketemu nih. Kita pengen dicintai Allah enggak? Nah, Allah tuh enggak mau hati kita berbagi. Maka setiap ada yang kita cinta berat kepada dia, diambil oleh Allah. Nah, kita kehilangan, padahal harusnya kita mendapatkan. Iya kan? Mendapatkan kesempatan lebih besar untuk dekat dengan Allah. Dan kita nggak bisa cari alasan. Ah tidak, saya tidak cinta harta ini. Oh tidak, saya tidak begitu cinta ke orang itu. Itu kan mulut. Sedangkan Allah tahu lubuk hati. Mulut kan paling pandai bikin alasan. Tapi Allah tidak bisa dibohongi oleh mulut kita. Buat saya jabatan itu biasa aja, itu mulut kamu ngomong gitu. Hatimu cinta tuh kepada kedudukan itu. Ya. Sudah. Ada pertanyaan? Mau nanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya seandainya mengalami apa yang dialami oleh Ariel kemarin, kira-kira apa yang harus saya lakukan? Artinya jika aib saya terbuka di mata manusia, apa yang harus dilakukan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang takut sekali aibnya terbuka di kalangan orang, lebih takut daripada azab yang Allah berikan. Sebetulnya Peter Poren itu, kalau dia bisa cita-citanya dekat dengan Allah, udah lebih bagus dihajar di dunia kayak gitu, di penjara, tobat, nah sudah, daripada enggak digeprek terus langgeng maksiat, mending digeprek aja gitu. Enggak bahaya dicaci maki orang, yang bahaya dilaknat Allah. Ya dunia paling orang marah kayak gitu. Ditayangkan di TV, gedebak-gedebuk, dihina sana sini. Tapi tetap aja dikasih makan oleh Allah ya. Taubat nasuha, karena sebetulnya yang dibuka pasti sedikit, sedangkan yang belum dibuka itu tetap aja ada tuh kalau nggak tobat, iya kan? Kita ini kan mengandung unsur-unsur aib yang banyak. Nah kita tuh sekarang mati-matiannya menutupi aib karena takut penilaian orang. Harusnya takut oleh kemurkaan Allah. Kita tuh masih musyrik sebetulnya, takut aib dibuka, takut dihina orang, bukan takut dihina Allah, ya kan? Kalau toh Allah ngebuka, itu bagian pertolongan Allah supaya kita ngerasain pahitnya dihina orang, dicaci, itu kan kafarah tuh. Kalau tobat, kalau nggak tobat ya pahitnya ada, getirnya ada, dosanya awet. Di dunia digecek, di akhirat direbus. Tobat, tobat.
Apa perlu dirajam? Yang zina di Indonesia tidak menggunakan hukum syariat Islam. Kalau di zaman Rasul minta dirajam tuh, ngaku nggak apa-apa dia dan orang tidak boleh meremehkan yang dirajam ini, karena rajam ini kafarahnya, sakitnya ditimpuk batu, dipermalukan, itu jadi tebusan atas dosa-dosanya. Apakah perlu kita minta diazab di dunia supaya di akhirat lolos? Perlu? Nggak akan kuat, hadirin. Karena dosa kita terlampau banyak, ya. Dosa mata kita kalau dibalas kan mau pakai tusuk sate, ya, tiap menit cos, disetrum, nggak kuat. Jangan minta diazab di dunia, minta diampuni saja, nggak akan kuat, nggak akan kuat. Jangan sombong, ya Allah daripada saya disiksa di akhirat, dahulukan, waduh, di akhirat direbus, dari sekarang dipanggang, waduh, dah minta ampun. Apa yang ditutupi oleh Allah jangan dibuka oleh diri sendiri. Kita ini sekarang ditutup-tutupi Allah saja. Kita tahu apa yang ditutupi, tobatlah. Silakan. Ya, Ibu silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan tadi AA mengatakan bahwa kalau kehilangan barang atau sesuatu itu berarti kita ada sayang Allah. Nah kemudian saya ingin mengaitkan dengan hal-hal kalau kita berdoa, berdoalah kepadaku, kata Allah, aku akan perkenankan. Seandainya doa itu tidak terkabulkan, kita udah usaha segala macam, misalnya sholat, zikir segala macam, apakah itu kaitannya kita disayang Allah apa tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya Allah lebih banyak memberi kepada kita yang tidak kita minta dibanding yang kita minta. Benar? Halo, benar tidak? Minta jadi Islam? Tidak. Minta punya iman? Dulu enggak, langsung dapat hidayah. Setiap hari urusan tubuh kita ini diurus oleh Allah setiap saat tanpa kita minta. Benar? Kalau toh kita minta bukan untuk mendikte Allah, bukan memberitahu Allah, karena Allah tahu yang kita perlukan, yang kita inginkan, bahkan yang tidak kita ketahui tapi kita perlu, Allah tahu. Allah nyuruh kita berdoa supaya kita merunduk menjadi hambanya. Yakin kita ini hamba Allah, Allah yang punya kuasa. Itu inti dari doa. Perkara dikasih atau tidak, Allah ijabah, tapi bentuknya tidak harus selalu sesuai dengan keinginan kita. Karena kalau semua keinginan dikabulkan, kacau. Contoh, mau contoh? Semua yang ingin jadi presiden dikabulkan, kacau bangsa ini. Yang lebih heboh lagi, ada seorang akhwat solehah ditaksir oleh 500 santri. Dan semuanya doa ingin jadi suaminya. Harus tidak terkabul 499. Karena kalau terkabul, mustahil satu istri 500 suami. Pejet ini. Ini yang istiqoroh 500 nih. Tapi dibelokkan oleh Allah, ada yang ke adiknya, ada yang ke ibunya. Loh, ibunya juga janda, dan yang naksirnya juga sebaya dengan ibunya. Gitulah Bu, jelas ya? Tolong operator, belum selesai Ibu, silakan. Udahan Bu? Iya. Sudah? Ada lagi? Ini Ramadan, setiap patah kata berkah, setiap detik berkah, setiap nafas juga.
Jangan ada yang tersia-sia. Harus tegang Ramadan tuh. Tegang apa? Tegang kalau menyia-nyiakan. Ngerti ya? Bukan tegang urusan dunia, tapi tegang detik lewat tidak jadi manfaat, sayang. Ini kita kayak punya berlian yang sangat banyak, yang tiap berlian itu berharga, harus klek, jangan sampai sayang. Ngitung, jadi amal, jadi amal, jadi amal. Bahkan setiap bicara, setiap gerak, kalau bisa setiap nafas. Tidur juga usahakan jadi amal. Tidurnya dalam wudu, zikir, insya Allah selama tidur dianggap berzikir. Saya mau tidur terus supaya zikirnya lama. Saudara jangan cari akal gitulah. Ya, ada pertanyaan selanjutnya? Cukup? Kalau cukup selesai ini. Ibu, silakan. Maaf mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon saran dan masukannya. Jika yang dijauhi dan kehilangan itu dialami oleh anak terhadap sosok yang dianggap ibu ataupun orang tua gitu, kemudian karena satu hal dan yang tidak terduga itu justru hubungan itu dijauhkan. Nah, itu apa yang harus dilakukan, sementara kita kan diwajibkan untuk menjaga silaturahmi, itu apakah dengan dijauhkan itu ya memang kan tidak bahaya, bilang memang tidak bahaya, cuman apa yang harus dilakukan supaya silaturahmi itu tidak rusak begitu saja karena terjauhkan, karena ketidakinginan jinak itu tadi. Terima kasih. Baik, kuncinya tobat, Bu. Allah menjauhkan pasti ada sesuatu nih, ya. Tidak ada satupun takdir yang Allah tetapkan sia-sia. Sebagian besar kepahitan itu diundang oleh dosa. Kan ada dua kepahitan, dulu sudah dibahas ya. Satu kepahitan yang diundang karena dosa, An-Nisa 79. Dan yang kedua kepahitan untuk menaikkan derajat, surat Al-Baqarah. Apa tuh? Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf. Surat Al-Baqarah berapa, Ustaz? Iya, inilah. Kalau saya bergantung ke Ustaz begini, saya tidak ingat dan Ustaznya juga dibikin lupa ya. Mungkin Ustaz juga bergantung sama sebelahnya. Saya tobat, Ustaz juga tobat ya. Berapa? Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf. Itu kan pahit tuh. Dibuat sesuatu yang membuat kita terancam, ketakutan, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan. Wabasyiri sabirin. Tapi Allah ngasih. Kalau berhasil melewatinya, ulaika alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Keberkatan, rahmat, tuntunan dari Allah naik. 155 Ustaz. Ustaz 155. Ini kompak begini lupanya. Dasar banyak dosa kita ini. Kalau nyebut banyak dosa kita itu nyari teman ya. Harusnya ya saya akui saya banyak dosa. Tapi itu juga nggak usah diomongin. Karena ada kemungkinan ujub dibalik pura-pura tawadu ya. Kerasa. Apa tadi Bu? Jadi kalau ibu pahit, kita jangan GR. Wah saya lagi ditimpa ujian. Nah, ini wajah GR. Harusnya dosa apa nih yang saya lakukan? Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Pasti nih ada dosa. Nah tobat Bu. Ini sekarang orang tua saya misalkan tidak mau nerima saya, ya sekarang begitu. Besok, tapi kelihatannya sudah patah arang. Arang mana yang tidak bisa disambung oleh Allah ya. Ini sudah mengatakan amit-amit. Ya apa susahnya bagi Allah
membulak-balik hati. Tidak ada yang mustahil bagi Allah, ya kan? Tobat, tobat. Kita nggak bisa lihat jalan untuk Islam, nggak apa-apa, tobat. Allah pencipta jalan. Dan tobat kita bukan supaya kita jadi baik dengan orang. Tobat kita supaya diampuni Allah. Karena ada yang tobat basa-basi. Kita tobat supaya dagangan laku. Aduh, ini dagangan macet nih, tobat ya Allah. Tapi Allah tahu harapannya bukan diampuni Allah, pengen laku nih. Jelas? Halo? Ada yang begitu? Ada. Mau ditagih hutang, tobat. Tapi tujuannya supaya yang nagih ini jinak hatinya. Nanti sukses nih. Bukan gitu, tobat mah perkara itu jinak lagi atau tidak itu mah urusan Allah. Tapi perkara kita diampuni Allah ini mutlak. Iya kan? Jadi jangan tobat karena mau sesuatu. Tobat karena mau diampuni Allah aja udah cukup. Sesuatu itu nanti Allah yang ngatur. Dan pasti lebih bagus dari yang kita duga. Makanya disebutkan kalau orang ahli tobat apa? Bonus pertama, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hamin farajan wa min kulli daikin makhrajan. Nah yang ketiga, wa razaqahu min haitsu la yatasib. Dan Allah akan memberikan rezeki yang tidak diduga-duga. Artinya gak usah ngeduga-duga. Taubat aja panteng. Tenang itu janji Allah. Jalan keluar itu janji Allah. Dari tempat yang tidak diduga janji Allah. Janji Allah itu pasti. Ngapain kita harus curiga kepada janji Allah? Yang kita curigai taubat kita asli tidak nih? Ada ibu-ibu tobat. Kenapa ibu tobat? Supaya anak saya baik ke saya. Ini mah tobat palsu. Tobat aja jadi ibu, nanti Allah ngebalikin hati anak. Toh di sesudah tobat kita doa Rabbana hablana, ya itu beda lagi babnya. Setuju hadirin? Kalau mau murnian kayak gini. Terakhir, asal jadi emosi saya ya. Ya. Mikrofonnya boleh dipinjamkan. Ini direkam. Di dunia aja direkam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya ketika ada sepasang remaja mereka melakukan perzinahan, dan yang saya tahu kebanyakan dari orang tua tuh malah menikahkan mereka. Apakah dengan tobat dosa mereka bisa terampuni? Cukup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Ini yang lebih tahu hukum. Kalau ditanya hukum, Ustaz tolong jawabkan. Ayo, Ramadan nih. Baik, terima kasih ya. Jadi beberapa pendapat kaitannya dengan seorang remaja yang melakukan perzinahan. Bukan seorang, nggak mungkin seorang, duaan. Dua orang ya. Dua orang remaja yang melakukan perzinahan yang kemudian salah satu solusi yang dilakukan adalah dinikahkan. Ini kalau menurut Imam Syafi'i itu diperbolehkan. Ya, Imam Syafi'i diperbolehkan, tapi tetap dengan catatan taubatan nasuha. Jadi taubatnya betul-betul bertobat. Dan kalau di negara kita itu tidak ada hukuman rajam, maka ada satu hal yang bisa dilakukan adalah termasuk ketika melakukan perbuatan zina adalah diasingkan. Artinya dipindahkan tempatnya. Yang awalnya ikut orang tuanya menjadi salah satu pelajaran bagi dia adalah mungkin yang awalnya tinggalnya di Cimahi maka diasingkan misalkan menjadi di daerah mana yang lingkungannya masih asing. Harapannya mudah-mudahan ini menjadi salah satu jalan dia lebih semakin bertobat kepada Allah.
Ini yang saya dapatkan dari pendapatnya Imam Syafi'i. Ustaz Mulyadi jawab. Oh, enak betul. Udah katanya tadi. Begitulah jawabannya. Ini salah satu teknik supaya tidak mikul salah jawaban di akhirat. Gitu. Sejujurnya kalau saya ditanya hukum, saya takut karena kapasitas saya menjawab hukum rasanya masih belum memiliki kapasitas yang mumpuni. Jadi kalau masih baru tahu sampai belum ke tingkat yakin, sebaiknya yang menjawab yang lebih yakin. Mudah-mudahan ya ke depan kalau ditanya begini saya bisa meyakinkan menjawabnya. Halo? Kenapa saudara mengasihani saya? Doakan cita-cita. Terima kasih teman-teman sekalian. Mau udahan? Ini teh antara wajah dan hati rada kurang nyambung nih. Mau diteruskan? Giliran lah yang lain yang ceramahnya. Saran saya, Ramadan ini tidak ada bandingannya. Jangan lakukan yang tidak berharga. Kalau bisa kedip juga berharga. Kalau bisa nafas juga, penghormatan kita kepada Ramadan ini dengan zikrullah. Terlalu bernilai jamuan ini untuk disia-siakan. Jangan melakukan apapun yang tidak bernilai. Allah memberikan kesempatan emas, kita bisa bersih. Kalau saja kita tahu seperti apa azab yang akan menimpa kita, buah dari dosa kita selama ini, pasti kita akan ingin Ramadan selama-lamanya. Karena ini jalan yang paling agung yang disediakan Allah. Kita bisa menebus dosa-dosa kita. Allahumma sholli ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, wah yang maha agung, terima kasih Engkau menakdirkan kami masih hidup di bulan yang penuh dengan maghfirah ini. Hanya kehendak-Mu kami hidup, kami bisa bersimpuh di rumah-Mu, mendengar ayat-ayat-Mu, mendengar kebenaran-Mu. Hanya dengan karunia-Mu kami masih bisa menahan, menjadi saum. Padahal Engkau tahu siapa diri kami yang sebenar-benarnya. Ya Allah, golongkan kami menjadi orang yang dapat mensyukuri semua ini. Bukakan hati kami agar dapat merasakan, meyakini agungnya kemurahan-Mu, kasih sayang-Mu, ampunan-Mu. Maha suci Engkau, wahai yang maha mendengar. Kami hanya makhluk-makhluk yang sangat banyak lupa padamu, kufur terhadap nikmat dari-Mu, sing berburuk sangka padamu. Hampir tidak pernah kami berbuat yang ikhlas karena-Mu. Engkau tahu itu. Hanya kemurahan-Mu lah kami masih tetap bisa bersimpuh sujud. Ya Allah, golongkan kami menjadi hamba-Mu yang benar-benar bisa mensyukuri
limpahan nikmat tiada bertepi ini. Rabb, jadikan Ramadan ini benar-benar setiap saat yang kami lalui membuat kami semakin bersih, semakin dekat denganmu, semakin yakin, semakin cinta padamu. Jadikan detik demi detik ini membuat kami benar-benar semakin dicintai olehmu. Ampuni kami ya Allah. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana taqabbal minna. Rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa syiyamana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillah. Terima kasih. Sadarilah selalu bahwa kita dalam jamuan Allah. Mudah-mudahan manfaat. Terima kasih sahabatku sekalian. Sampai jumpa nanti malam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.